Selamat pagi Pak, saya atas nama Maria Selvinandawo akan menjelaskan materi tentang sakramen Ekaristi. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, pengertian sakramen. Tentunya sebelum masuk ke sakramen Ekaristi perlu dijelaskan apa itu sakramen. Kata sakramen dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Latin yaitu sacramentum. Kata sacramentum berakar pada kata sifat sacer, artinya suci, kudus, atau kata kerja sacrare, artinya menyucikan, menguduskan, atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang bagi bidang yang suci atau kudus. Kata sacramentum menunjuk ke tindakan penyucian itu ataupun hal yang menguduskan. Yang menguduskan manusia adalah Allah yang adalah kudus. Namun, karena Allah tidak dapat dilihat, maka untuk menguduskan manusia, ia bertindak melalui sarana jasmani, historis, indrawi, atau melalui tanda-tanda yang kelihatan. Yang berikutnya, berdasarkan arti kata di atas, maka sakramen didefinisikan sebagai tanda dan sarana dari Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Yang berikut sebagai tanda, maksudnya Allah yang tidak kelihatan mengerjakan keselamatan umat manusia melalui hal atau barang atau orang yang kelihatan. Yang berikut sebagai sarana, maksudnya benda-benda atau orang historis indrawi itu digunakan Allah untuk menyalurkan keselamatan kepada manusia. Yang berikut sebagai sakramen, artinya tanda dan sarana, yaitu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, benda atau barang atau orang. Yang keduanya, kata-kata. Dan yang ketiga, perbuatan. Yang berikut kita masuk ke sakramen Ekaristi. Yang pertama itu beberapa nama untuk sakramen Ekaristi. Masing-masing nama menyoroti aspek tertentu dari sakramen yang isinya sangat kaya. Berikut disebut dan dijelaskan secara singkat nama-nama ini. Nama-nama itu. Yang pertama pemecahan roti. Terus yang kedua itu Ekaristi. Yang ketiga perjamuan Tuhan. Yang keempat perjamuan malam. Yang kelima kurban kudus. Yang keenam sakramen Maha Kudus, dan yang ketujuh misa. Oke, kita masuk ke pengertian sakramen Ekaristi. Jadi pengertian sakramen Ekaristi sendiri itu adalah kurban tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri yang ditetapkannya untuk mengabadikan kurban salib selama perjalanan waktu sampai kembalinya dalam kemuliaan. Ekaristi dalam kitab suci. Yang pertama itu dalam hidup gereja perdana, perayaan Ekaristi sudah menjadi pusat dan puncak kehidupan umat beriman. Kisah para rasul menyebut praktik kuno dari jemaat di Yerusalem di mana mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, berdoa di bait Allah dan melanjutkannya di rumah masing-masing secara bergilir untuk memecahkan roti alias mengadakan perayaan Ekaristi. Yang kedua, perjamuan Ekaristi merupakan perjamuan yang berakar dalam tradisi religius Yahudi, namun mendapat makna dan nilai baru karena kaitannya dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, kata-kata dan tindakan Yesus atas roti dan piala. Sebagai seorang yang hidup dalam tradisi religius Yahudi, Yesus pun mengikuti tradisi perjamuan makan Yahudi. Oke, yang berikut Ekaristi sebagai sakramen kuno. Santo Cyrillus dari Yerusalem mengatakan bahwa penerimaan Ekaristi membuat orang Kristen menjadi
pembawa Kristus, dan satu tubuh dan satu darah dagingnya. Yang kedua, hidup bersama dengan Ekaristi sebagai puncak dan sumber kehidupan, yaitu hidup bersama dengan Allah dan sesama merupakan kerinduan seluruh umat manusia. Dalam Yesus Kristus, kebersamaan dengan Allah dan sesama itu mencapai kepenuhan dan jawabannya. Yang berikut ini 3 dimensi sakramen Ekaristi. Tentunya yang pertama, dimensi masa lampau. Dimensi masa lampau itu adalah perayaan Ekaristi dalam perjamuan peringatan dan ucapan syukur. Yang berikut, dimensi masa kini. Apa-apa yang dikerjakan di Kristus pada masa lampau untuk menyelamatkan kita sekarang dan di sini dalam perayaan Ekaristi dihadirkan dan diaktualisasikan. Yang berikut, dimensi masa depan. Perjamuan Ekaristi merupakan perjamuan pendahuluan atau perjamuan antisipatif, perjamuan abadi dan kekal yang akan diadakan Kristus setelah Ia datang kembali pada akhir zaman. Kita masuk di bagian-bagian perayaan Ekaristi. Bagian-bagian perayaan Ekaristi itu terdiri dari yang pertama ritus pembuka, yang kedua liturgi sabda, yang ketiga liturgi Ekaristi, dan yang terakhir ritus penutup. Lanjut, yang terakhir ini bahan Ekaristi. Bahan Ekaristi itu terdiri dari yang pertama, roti Ekaristi harus dibuat seluruhnya dari gandum, tak beragi dan baru agar terhindar dari bahaya menjadi basi. Dan yang terakhir ini juga anggur Ekaristi haruslah alamiah, berasal dari buah anggur murni dan tidak masam. Terima kasih, sekian dari saya.